Selamat datang, kami dari tim Quasimodo, Dewan Juri yang terhormat. Di tengah volatilitas komoditas global, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk muncul sebagai peluang investasi yang sangat asimetris. Kami merilis rekomendasi beli dengan target harga 12 bulan sebesar Rp2.400. Ini mencerminkan kenaikan sebesar 37,1%. Tesis investasi kami didasari oleh 3 pilar utama strategis, yaitu mispricing aset fundamental yang masif, ekspansi margin melalui agrikultur yang presisi, dan resiliensi ESG di era mandat B50. Lanskap CP di Indonesia mulai mengalami perubahan secara fundamental. Implementasi mandat B50 menciptakan lantai harga domestik yang sangat kokoh. Ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor yang fluktuatif. Posisi ANJT saat ini cukup unik, yang dimana profil usia tanaman mulai memasuki masa produktif terutama di Papua. Ini membuat perusahaan menjadi semakin siap untuk menangkap lonjakan permintaan ini. Selain itu, ANJT juga berbeda dengan para pemain tradisional, yang dimana ANJT memiliki sistem traceable product yang melampaui sistem UDR. Ini memberikan keunggulan kompetitif untuk bersaing di pasar premium global. Kunci pertumbuhan laba ANJT di masa depan bukan hanya pada luas saham, melainkan pada efisiensi digital. Melalui strategi adaptive bisnis, ANJT mengintegrasikan teknologi sensor dan otomasi pabrik yang diproyeksikan meningkatkan oil extraction rate hingga 23%. Digital farming memungkinkan penghematan biaya pupuk hingga 15%. Hal ini secara langsung akan mendorong ekspansi EBITDA yang sebelumnya 25% menuju 31% pada tahun 2029. Ini adalah transformasi perusahaan perkebunan konvensional menuju entitas agroteknologi. Kami memandang ESG bukan hanya sekedar kepatuhan, melainkan mitigasi dari risiko finansial. Integrasi ESG ANJT yang superior meminimalisir risiko denda regulasi dan biaya hukum. Dengan skor keberlanjutan tertinggi di kelasnya, ANJT memiliki akses biaya modal yang rendah melalui instrumen hijau. Di tengah ketatnya regulasi Eropa atau EUDR, ANJT memiliki keunggulan dibandingkan pesaing lainnya untuk memasuki akses pasar global. Ini adalah suatu tren valuasi jangka panjang. Secara fundamental, pasar saat ini melakukan kesalahan penilaian terhadap ANJT. Dengan EV/EBITDA di level 4,81 kali, ANJT diperdagangkan jauh di bawah rata-rata industri, yakni 6,5 kali. Berdasarkan model DCF kami dengan asumsi WACC 9,1% dan terminal growth 3%, kami menemukan nilai intrinsik yakni 2.400. Kenaikan laba bersih didorong oleh normalisasi biaya operasional pasca investasi intensif di Papua dan optimalisasi yield pada tanaman penghasil. Meskipun terdapat risiko volatilitas harga CPO dan fluktuasi kurs, manajemen ANJT terbukti resilient dengan struktur modal yang sehat. Sebagai kesimpulannya, ANJT merupakan kombinasi langka antara nilai aset yang rendah dengan potensi pertumbuhan teknologi yang tinggi. Kami mengundang para investor untuk mengambil bagian dalam langkah ANJT membuka value gap ini. Investasi ANJT pada kali ini bukan hanya sekedar profit hari ini, melainkan tentang ketahanan agrikultur masa depan. Sekian dari kami, terima kasih.